Sebentar lagi Ketua Judol akan menjadi gelandangan politik. Guys, informasi A1 guys. Katanya sekarang buzzer-buzzer ternaknya Mulyono udah mulai berkurang guys. Tinggal dikit lagi. Karena sekarang Mulyono lagi galau guys. Para aktivis ini melaporkan Jokowi ke Mabes Polri atas dugaannya kasus kilometer 50 dan ijazah palsu. Itu yang paling fundamental. Sebentar lagi Mulyono OTW menjadi gelandangan politik, itu kata netizen. Kemudian para buzzer-buzzernya semakin hari semakin berkurang. Ini menandakan bahwa kesialan Mulyono pasca tidak menjabat lagi sebagai presiden dan juga ditendang oleh PDIP membuat Mulyono bernasib sial, dan bahkan semua kasus yang terkait dengan Mulyono diungkit semua, diangkat semua ke media sosial, terutamanya IKN dan juga KM 50, bahkan sampai ijazah palsu. Aduh, entah siapa lagi yang akan melindungi Mulyono ini dari segala kesalahannya dan juga dosa-dosanya terhadap rakyat Indonesia. Nah sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita lanjut ke videonya. Bagaimana video lengkap dari para netizen mengenai komentar-komentarnya terhadap Pak Mulyono. Miss Jolit. Sebentar lagi Ketua Judol Ketua akan menjadi Judol. gelandangan politik. Ketua Judol nggak tuh? Kalau lu lepas dari PDIP, lu akan jadi gelandangan politik. Karena PDIP adalah partai keramat. Saya akan menantang nih Partai Gerindra, PAN, ya kan? Semua partai-partai, Golkar, semua partai-partai, ayo, siapa yang berani nerima Jokowi? Siapa ayo? Saya tantang. Jadiin Jokowi ketua kayak di situ lah kalau berani. Takut kan lu? Karena oligarki sudah bersuara tentang seorang Jokowi, and karena partai-partai itu tergantung sama oligarki. Kalau oligarki sudah bersuara, lu mau melawan oligarki? Lu mau partai-partai itu langsung tutup, langsung tenggelam? Di pilpres nggak ada dana? Mau? Sekarang ntar lagi akan menjadi gelandangan politik. Si Parcok sekarang kan yang diandalkan sama seorang Jokowi adalah Parcok. Yakin Parcok itu akan selamanya anon ini di bawah kekuasaannya lu? Kalau ketuanya diganti, habis dah. Apa yang diandalkan? Kalau ketuanya diganti, ketuanya Parcok itu diganti, lenyap dah kekuatannya, hilang. Sekarang tinggal Partai Gerindra. Bisa nggak presiden tuh ganti ketuanya? Salaman. Guys, informasi A1 guys. Katanya sekarang buzzer-buzzer ternaknya Mulyono udah mulai berkurang guys. Tinggal dikit lagi. Tenggelam Karena tuh sekarang buzzer. Mulyono lagi galau guys. Udah pisah ranjang sama RI 1. Lagi nyari aman katanya. Tinggal buzzernya si Pupu Papa aja nih yang nyebokin si Pupu Papa nih. Pokoknya tetap semangat guys. Gak abis tuh buzzer-buzzer yang ada seliwara di beranda-beranda kalian guys. Biar nanti tersisa orang-orang baik, orang-orang waras yang ada di medsos kalian guys. Pokoknya tetap semangat untuk menyuarakan kebenaran, untuk mengkritik pemerintah, mengkritik yang baik, untuk keberlangsungan rakyat Indonesia agar sejahtera. Pokoknya jangan takut guys. Kalau kalian banyak menghujat, banyak mengkritik, itu cuma buzzer-buzzer doang guys. Itu akun palsu. Sekarang udah mau dikit lagi nih, tetap semangat pokoknya. Kita tunjukkan kekuatan netizen plus 62 bahwa buzzer-buzzer itu cuman
Di dunia maya doang guys, kagak ada aslinya. Cuman robot. Yang lebih tahu, yang lebih cerdas adalah intelektual, akademisi, orang-orang terdidik, punya keberanian dan integritas. Karena mereka sebagai fungsi kontrol bagi kekuasaan. Jadi mereka lebih tahu, begitu kan, kebijakan yang dilakukan oleh penguasa itu. Nah, mereka, para aktivis ini melaporkan Jokowi ke Mabes Polri atas dugaannya kasus kilometer 50 dan ijazah palsu. Itu yang paling fundamental. Nah, bagi Mabes Polri ataupun penegak hukum, dalil apa lagi? Ya, kira-kira dalil apa untuk menghandle agar tetap Jokowi itu bebas dari jeratan hukum? Coba dalil apa lagi? Karena pastinya yang lebih cerdas, yang lebih tahu itu para aktivis. Betul. Ya, para oposisi. Jadi jika kita lihat secara hakikat, ya, perseteruan ini adalah perseteruan orang yang bodoh dan orang yang cerdas. Nah, yang cerdas itu pastinya yang bisa mengkoreksi, ya, dari kebijakan-kebijakan penguasa. Dan itu para oposan. Ya, dan itu para oposan. Itu sebuah keniscayaan. Ya, sebuah keniscayaan ada, karena ada hak dan batil, ada bodoh dan pinter, ya, ada yang berakal dan ada yang tidak berakal, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Itu adalah bentuk keniscayaan, dan itu adalah perseteruannya di situ, ya, hak dan batil. Mana yang hak, mana yang batil. Nah, di situ kita harus cerdas juga sebagai masyarakat, karena bagaimanapun juga itu butuh evaluasi masyarakat. Masalahnya di situ, masyarakat itu kebanyakan tidak paham dengan kondisi hari ini. Ya, jadi argumentasi ataupun alasan penegak hukum, ya, untuk selalu membebaskan, ya, ada oknum-oknum yang memang bekerja keras untuk agar supaya Jokowi ini bebas dari jeratan hukum. Itu namanya obstruction of justice. Nah, itu masalahnya. Kenapa proses penegakan hukum itu sangat sulit sekali? Ya, karena siapa yang diberikan ataupun yang digugatnya? Yang digugatnya adalah penguasa. Dan pastinya penguasa ini memiliki tangan-tangan yang bekerja untuk obstruction of justice. Itulah ya problematikanya. Kenapa proses hukum bagi pejabat yang melanggar hukum sulit sekali, ya, diberikan konsekuensinya. Karena apa? Karena kekuasaan itu telah menggunakan tangan-tangan yang bisa, ya, melakukan obstruction of justice, begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Yap, dalam artian bahwa hanya rakyat kecil yang mampu dikenai hukum. Sedangkan penguasa, orang-orang besar, seperti Jokowi contohnya pada saat menjabat, tentu yang mengatur hukum adalah dia. Mau dikemanakan hukum tersebut, bebas sesuai dengan apa yang dia harapkan. Makanya jangan pernah berharap jika sang penguasa meskipun melakukan sebuah kejahatan yang sangat besar, tentunya tidak segampang itu bisa dikenai hukum. Apalagi tempatnya di Indonesia yang kita tahu sendiri bahwa siapapun yang berkuasa, maka dialah yang mengatur hukum-hukum yang ada di Indonesia. Nah, kita berharap apa yang menjadi perjuangan para aktivis dan juga sahabat-sahabat terkait dengan apa yang menjadi kasusnya Mulyono, baik itu ijazah palsu dan lain-lainnya, saya kira buat sahabat-sahabat yang berjuang tetap semangat. Apalagi kali ini Mulyono sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, artinya perisainya sudah mulai luntur, tidak ada lagi yang bisa membentengi, dan hukum sudah bisa berlaku pada dirinya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.